Perempuan selalu menjadi sumber stres besar dalam hidupku. Terlalu sering memikirkan mereka, banyak menghabiskan waktu dan uang. Ternyata salah pilih pacar. Pokoknya serba salah deh. Seperti mahasiswa pada umumnya, aku ingin menemukan seorang perempuan yang baik untuk dinikahi. Status single sering membuatku khawatir. Ditambah lagi tekanan dari teman-teman dan orang tua yang menjadi beban berat di pundakku. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah konyol ya? Hanya karena tidak dapat pacar pas kuliah, akan berarti ngejomblo seumur hidup. Bener gak sih? Aku ingin pacarku seorang perempuan yang cantik, baik, soleha, dan akan menjadi istri yang penurut. Aku merasa karena kriteria inilah aku menjadi terlalu pilih-pilih dan sulit mendapatkan pacar, meskipun teman-temanku berpendapat lain. Aku menunggu, dan menunggu, dan menunggu. Dan akhirnya kesempatanku datang. Pada tahun ketiga kuliah, di kelas bahasa Inggris, kami diberi tugas besar yaitu memberi presentasi tentang satu tokoh dunia. Aku berkelompok dengan seorang perempuan bernama Raihana. Dia betul-betul cantik, bak seorang selebgram terkenal. Kami sepertinya punya banyak kesamaan. Semakin sering kami mengobrol, semakin aku jatuh cinta padanya. Temanku memperingatkanku untuk tidak pacaran dengannya, tapi tidak aku acuhkan. Seperti yang kamu tahu, cinta itu buta. Seseorang perlu memperbaiki hal itu. Aku punya gambaran tipe perempuan yang ingin aku nikahi. Dan walaupun Raihana tidak memenuhi semua kriteria itu, dia nampak seperti seorang perempuan baik. Dia memakai hijab, kelihatan taat beragama. Dia pasti orang baik. Setelah tidak tidur beberapa malam, membayangkan aku mengajak dia pacaran, dan berjam-jam latihan bicara di depan kaca, aku akhirnya punya keberanian untuk nembak dia. Pada hari Sabtu di bulan Maret, setelah pulang dari mall, kami berjalan sekian lama keluar masuk banyak toko yang rasanya sampai ribuan. Namun tidak satu toko pun yang aku ingat, karena aku khawatir ditolak. Akhirnya kami duduk dan minum. Dia memesan es campur dan aku es doger. Karena es doger jauh lebih enak. Aku tidak bisa menunggu lagi. Saat dia memasukkan sesendok pertama ke dalam mulutnya, aku langsung menembaknya. Tapi karena dia sedang mengunyah, aku harus menunggu jawabannya. Bodoh sekali. Timingnya sangat hebat. Kenapa jawabnya lama banget? Apakah dia menyukai pria lain? Atau jangan-jangan ada sesuatu di wajahku? Setelah sekian lama menunggu, akhirnya dia menjawab iya. Aku merasa hebat. Kami pacaran selama setahun, dan semua sepertinya berjalan lancar. Orang tuaku senang karena aku menemukan seorang yang spesial. Aku juga mulai berpikir untuk menikah. Sampai suatu hari, mimpi terburukku terjadi. Pada semester itu, aku ada kelas setiap Selasa pukul 9 pagi, sedangkan Raihana tidak. Suatu hari kelasku mendadak dibatalkan karena dosen ada urusan keluarga yang mendesak. Yes, aku punya ide yang sangat baik. Aku akan traktir sarapan bagi Raihana sebagai kejutan. Dia pasti akan senang. Tapi ketika aku mendekati kosnya, aku menemukan dia sedang bercanda dan dekat dengan pria lain. Dia telah mengkhianatiku. Aku mencintai dia. Dan hal itu membuat hatiku sangat sakit. Sangat sakit. Rasanya seperti ingin selamanya mengurung diri dalam kamar. Awalnya aku merasa luar biasa sedih. Kemudian hatiku terbakar amarah dan kebencian terhadap dia. Aku tidak mau mengampuninya. Aku juga tidak ingin pacaran lagi. Tidak mau merasakan sakit yang sama. Ketika aku beritahu temanku Dimas, dia berkata dia tidak terkejut. Ternyata orang yang sudah berpengalaman dapat melihat hal ini akan terjadi. Dia menjelaskan bahwa sebelum berpacaran, kita harus melihat hati orangnya. Aku bertanya, bagaimana mungkin melihat hati orang? Dia mengeluarkan smartphone-nya dan membaca dari Injil. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Siapa yang mengatakan itu? Isa Al-Masih. Allah peduli terhadap hati kita, lebih daripada penampilan luar atau ritual keagamaan yang kita jalani. Kita dapat melakukan atau mengatakan semua hal yang benar, tetapi jika hati kita penuh dosa, semua itu tidak berarti. Aku setuju dengan hal itu. Raihana berhati jahat dan harus menerima hukuman. Benar. Tetapi biarlah seorang yang tidak berdosa yang melakukannya.
Apa maksud dari kalimatmu itu? Izinkan aku membagikan satu cerita singkat untukmu. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang didapati berselingkuh. Pemimpin-pemimpin agama ingin agar dia dilempari batu karena dosanya. Tetapi mereka membawa dia kepada Isa untuk menanyakan hukuman apa yang harusnya diberikan kepada wanita itu. Isa mengatakan kepada mereka bahwa seorang yang tidak berdosa lah yang harus pertama melempar batu. Lalu, apa yang terjadi? Mereka semua meninggalkan ruangan karena setiap orang telah berdosa. Lalu, wanita itu tidak mendapatkan hukuman. Isa dapat melihat bahwa wanita itu menyesali perbuatannya. Maka ia memberitahu wanita itu untuk tidak berdosa lagi. Pada kenyataannya, kita semua harus dihukum atas dosa-dosa kita. Aku pernah berdosa, dan aku tahu kamu banyak berdosa juga. Tetapi Isa, wujud belas kasihan Allah, telah menunjukkan belas kasihan kepada kita dengan mengambil alih hukuman kita ketika ia mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Termasuk mantan pacarmu yang telah mengkhianatimu, dan kamu yang mempunyai kebencian terhadap dia. Poin yang Dimas sampaikan benar. Perlu waktu beberapa lama hingga akhirnya aku pulih dari hubunganku dengan Raihana. Setelah bicara dengan Dimas lebih lanjut, aku bertobat dari kebencianku terhadap Raihana. Pengalaman itu membuat aku sadar bagaimana dosaku telah menyakiti Allah. Setiap kali aku berdosa, itu seperti mengkhianati Allah. Jadi dosaku harus diampuni sepenuhnya. Menurut Dimas, Isa dapat mengampuni dosaku. Pengalaman ini membuatku dapat memperbaiki kembali kriteria apa yang aku cari dalam diri seorang calon istri dan tidak melanggarnya. Setelah Raihana, aku memutuskan untuk fokus pada hati, bukan apa yang tampak dari luar. Aku mulai mencari seorang perempuan yang setia, penuh kasih, dan tidak egois. Tentu saja, seorang yang cantik selalu bernilai plus. Sampai suatu hari, aku menemukan istriku yang tepat. Tetapi cerita itu untuk lain hari saja ya. Ikuti terus kisahku dan tonton videonya untuk mendengar lebih banyak lagi. Selalu ingat untuk hidup soleh, hidup bahagia.